Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Hadijah di Jakarta Barat yang bertanya, "Dok, beberapa tahun yang lalu saya operasi basir dan sekarang musibah datang lagi. Musibahnya adalah BAB berdarah terus setiap BAB. Ini bagaimana ya penjelasannya dan harus bagaimana ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Hadijah di Jakarta Barat, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi atau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya ya. Kembali kepada Hadijah di Jakarta Barat yang mengalami musibah ya, yaitu BAB berdarah setelah beberapa tahun yang lalu operasi ya. Berapa tahunnya beliau tidak hafal pastinya, tapi beberapa tahun ya. Oke lah ya. Jadi semua modalitas atau tindakan untuk penanganan basir, baik yang operasi maupun tidak operasi, itu mempunyai angka kekambuhan. Jelas ya. Kalau operasi basir, anggaplah itu operasi konvensional ya. Operasi konvensional itu angka kekambuhannya 5%, paling sedikit ya. Jadi kalau ada 100 orang yang dioperasi basir konvensional, maka 5% akan kambuh. Sedangkan tindakan yang lain kekambuhannya lebih besar. Tapi yang menjadi masalah, kalau operasi sudah pernah operasi kambuh, apakah harus operasi lagi? Itu pertanyaannya ya. Sedangkan tindakan tanpa operasi kan juga bisa kambuh, tetapi tetap kalau kambuh dilakukan tindakan tanpa operasi ya. Jadi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Operasi konvensional atau operasi basir konvensional itu operasi yang angka kekambuhannya paling rendah, yaitu 5%. Jelas ya, tetap ada angka kekambuhan. Sekarang bagaimana kalau masalahnya hanya berdarah saja ya? Kalau kambuh dan hanya berdarah saja, tindakannya tidaklah sulit ya. Yang pertama, modifikasi diet dan lifestyle. Makan banyak serat, banyak minum, olahraga cukup ya. Tidak boleh, supaya BAB-nya tidak keras ya. Kemudian tidak boleh ngeden lama, nongkrong lama, BAB-nya lama. Kuat ngeden lama, itu tidak boleh. Sesudah itu dilakukan, minum obat ya. Medikamentosa, yaitu obat-obat flebotonik dan mungkin juga obat anti perdarahan ya. Silahkan WA di nomor WA saya kalau belum jelas ya, nanti saya akan jelaskan obatnya apa dan cara pemakaiannya bagaimana. Kemudian kalau beberapa hal ini sudah dilakukan tetap tidak menyembuhkan, ya dilakukan tindakan penyuntikan atau skleroterapi ya, supaya berdarah. Kalau hanya derajat 1 ya, kambuhnya itu derajat 1 misalnya, hanya berdarah saja. Tetapi kalau cukup besar, derajat 1, dilakukan anuskopi cukup besar, yang paling efektif dilakukan pengikatan. Jelas ya? Ini berdasarkan guideline atau garis pedoman penanganan basir menurut Amerika dan Eropa ya. Ada 6 negara Eropa dan di Amerika itu tindakannya seperti itu. Jelas ya Bu Hadijah di Jakarta Barat, nggak usah khawatir, minum obat dulu, perbaiki diet dan lifestyle-nya. Kalau tidak baik disuntik atau paling efektif diikat. Jelas ya. Nah, kalau di Indonesia ada ya namanya pila ya, ya dilakukan pila. Jelas ya. Semoga ini bisa menjawab Bu Hadijah, nggak usah takut. Ya itu biasa saja ya. Kalau dikatakan musibah ya boleh ya, tetapi itu hal yang sehari-hari yang biasa saja, tidak usah takut, tidak usah khawatir, bisa ditangani dengan baik ya tentunya ya, tanpa operasi ya. Semoga ini bisa menjawab, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau konsultasi atau diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya DR Paran 1-2 hari sebelumnya ya.